Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bapak Yudi Jamaluddin, guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Cilengsi di tahun 2021-2022. Pada bulan Januari kali ini, walaupun kita masih pembelajaran dengan 50-50 ya, setengah kelas masuk dan setengah kelas masih online. Nah, di sini Pak Edi akan memberikan materi pembelajaran baik yang untuk tatap muka ataupun yang online, yaitu kita masuk ke bab membuat kesepakatan melalui negosiasi. Nah, anak-anak sekalian, Pak Edi akan menyampaikan apa kompetensi pengetahuannya ya, yaitu bahwa kalian diharapkan memahami, menerapkan, menganalisis dan mampu mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, itulah kemampuan kognitif yang diharapkan ya. Kemudian kemampuan psikomotor yang diharapkan adalah mampu mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Ini cocok sekali ya dengan kondisi sekarang yang kita masih 50-50 ya, 50 online dan 50 tatap muka. Nah, anak-anak sekalian, kegiatan kita kali ini yaitu kita akan membandingkan teks negosiasi baik melalui lisan maupun tulisan. Mungkin nanti Pak Edi akan sampaikannya dalam bentuk tugas ya. Kemudian berikutnya yang keterampilannya adalah kita memproduksi teks negosiasi yang koheren sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan. Anak-anak sekalian, negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara dua orang atau lebih yang memiliki masalah atau pendapat yang kuat untuk mencari jalan tengah tanpa ada satupun pihak yang dirugikan. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah menganalisis teks negosiasi. 1. Membaca atau mengamati teks secara seksama. Ini pasti ya, kita harus membaca atau mengamati teks secara seksama terlebih dahulu. Nanti baru kita akan bisa menganalisis. Karena kalau tanpa membaca dan mengamati, bagaimana kita akan bisa melakukan tindakan analisis. Yang kedua, memahami kaidah struktur dan isi teks. Kita harus paham dulu kaidahnya ya. Kaidah dan struktur dari isi teks negosiasi. Kemudian yang ketiga, mengenali bahasa yang digunakan. Kan kita negosiasi, berarti kita harus paham bahasa-bahasa apa yang akan dipakai untuk negosiasi. Yang keempat, menganalisis isi dan bahasa teks sesuai dengan struktur isi dan kaidah kebahasaan maupun ejaan yang disempurnakan. Jadi nanti ketika kita melakukan negosiasi, kita akan analisa isinya ya. Apakah sesuai dengan struktur isi dan kaidah kebahasaan EYD atau tidak. Kemudian anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke latihan soal. Latihan soal ya. 1. Anak-anak silahkan amati dan pahami teks negosiasi tersebut. Kemudian analisislah berdasarkan struktur isi teks. Nah, ini ada di buku paket ya. Kemudian amati dan pahamilah contoh teks negosiasi pada tampilan animasi. Apakah sesuai dengan struktur teks negosiasi dan kaidah bahasa maupun EYD atau tidak. Yang ketiga, setelah mengamati dan memahami struktur yang ada dalam teks tersebut, perbaikilah bila ada ketidaksesuaian bahasa dan isi. Yang keempat, bandingkan teks negosiasi pada animasi dengan teks negosiasi dalam bentuk tulis sesuai struktur dan kaidah teks negosiasi. Nah, yang keempatnya, kalian dilatih untuk terampil ya. Buatlah teks negosiasi sederhana yang koheren. Nah, alhamdulillah itu saja pertemuan pada kali ini. Insya Allah nanti kita bertemu di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.